cukup beragam, sampai kemarin bingung. Jadi lama kita nggak live itu salah satunya ada unsur bingung. Masa sih bingung ya? Banyak banget gitu yang dibikin, ada resep dawet lah, ada resep buko pandan, buko taro, ada kondimennya macam-macam, aneka jelly-jelly, puding-puding. Kita sudah terus juga bikin boba palsu, bikin boba sendiri dan kasih lihat boba yang kemarin. Nah sebetulnya bikin minuman untuk dessert atau takjil itu nggak susah loh. Justru sekarang saya live itu ya mau sharing bagi ke teman-teman. Kita bisa bikin dari apa yang ada di sekitar, dari apa yang ada stok di rumah gitu ya. Atau dari bahan-bahan yang tersedia di warung dekat rumah juga bisa. Makanya untuk resep takjil ini kita free live lewat Instagram. Semoga menginspirasi dan menambah menu di rumah. Jadi yang saya akan tampilkan ini yang nggak susah-susah gitu, yang gampang, tinggal plung jadi gitu ya. Sampai kalau mau dikursuskan bingung atau mau ngajarin apa gitu ya. Cuman memang itu banyak banget kecil-kecilnya, detil-detilnya, kondimennya. Nah seandainya teman-teman misalnya kepengen dong kumpul dalam satu grup, kita rame-rame nih belajar bikin takjil atau dessert istilahnya, yang bisa dijual nggak hanya di bulan puasa, itu kita juga boleh sih pikirkan online class yang versi spesial. Versi spesial itu artinya segalanya dipermudah, kita bisa kumpul dalam satu grup WA seperti yang teman-teman pengen gitu ya. Jadi khusus yang ini jenisnya ya, bukan buat semua kelas dong. Kita bisa kumpul di WA, kalau mau lebih jelas lagi nanti kita akan tampilkan teknik. Misalnya contohnya kondimennya ada pacar Cina, gimana cara ngerebus si pacar Cina supaya hasilnya bagus misalnya. Sama seperti tips gimana caranya rebus telur supaya bagus. Meskipun orang tuh dari kecil sampai tua udah makan telur rebus, nih ya contoh kisah nyata real. Sampai tua pun masih bikin telur itu hitam dan abu-abu warnanya dan gak enak dimakan, bener gak? Nah jadi meskipun sederhana simple, tapi ada ilmunya, ada tekniknya untuk bisa bikin yang enak, bagus, indah dipandang. Itu analoginya tentang telur. Nah demikian juga untuk kondimen dessert atau takjil seperti ini. Jadi meskipun kecil-kecil nih, bikin puding, bikin jelly, bikin dawet, bikin buko, bikin pacar Cina, bikin bubble-bubblean, meskipun ada yang jual ready siap pakai, terus kalau kita mau bikin sendiri kan ada caranya gitu. Tapi kalau sudah tahu semuanya itu gampang, nggak ada yang susah. Yang susah itu ngumpulin niatnya. Ya, jadi supaya semuanya semangat, seandainya memang kalian pengen bergabung dalam satu grup khusus untuk yang takjil ini, boleh nanti order ke admin Gracia untuk join, dan itu harganya cukup super spesial banget. Jadi kalau sekarang ada promo Ramadan, jadi sekalian saya juga promosikan atau informasikan bahwa untuk online class selama bulan Ramadan itu ada diskon up to 45%. Jadi gimmicknya kan sekarang Ramadan 1445H gitu ya. 1445 Hijriyah. Kalau yang lalu tuh kita 44 diskonnya tahun lalu. Tahun ini diskonnya 45%. Up to 45%. Dominan banyak yang 45%. Ada yang bahkan 50, 60, 70%. Cuman saya nggak expose karena kalau saya expose up to 70% nanti pada berpikir semuanya 70%. Jadi lebih baik saya taruhnya yang tengah-tengah aja karena gimmicknya Ramadan 1445. Jadi diskonnya up to 45% bahkan lebih. Nah, untuk sedikit kelas bisnis kita everything about 45. Jadi ada yang 445 gitu loh. Itu kelas-kelas yang untuk bisnis yang teman-teman sudah banyak sekali sukses berhasil bangun bisnis dari resep ini, yaitu kelas bisnisnya siomay bakso tahu, bakso Malang, pempek tenggiri,
roti Taiwan, spesial cake entar, pah pastry, kue kering klasik, dan cuanki. Nah, itu hanya sedikit ya kelas bisnis yang harganya juga spesial. Nanti teman-teman boleh cek deh di katalog dan di tabel harga. Ya, itu ada 45-nya, 445. Tapi kalau yang lain diskon sampai 45%, 50%, 60%, 70%. Manfaatkan kesempatan yang ada karena sepanjang tahun saya sudah amati sih dari tahun-tahun lalu terbesar itu selalu di bulan Ramadan. Jadi diharapkan di bulan Ramadan ini bisa bawa berkah buat semua, teman-teman bisa nambah menu bisnisnya, makin sukses, makin maju. Nah, balik lagi ke hari ini kita praktek bikin buko, dessert buko. Jadi awalnya tuh buko pandan. Katanya ini dessert dari Filipina. Utamanya itu adalah isinya kelapa. Jadi kalau kayak di Thailand, di Filipina itu mungkin banyak kelapa, kayaknya ciri khas mereka tuh kelapa-kelapa gitu ya. Kemudian minumannya, sirupnya, kalau di Indonesia kan umumnya takjil itu pakai santan. Nah, kalau di sana itu pakai susu. Kelapa campur susu. Dan kita sudah cicip itu enak gitu ya. Terus saya sendiri udah lihat-lihat itu varian dari resep buko itu, wah itu banyak banget. Jadi gimana kreativitas kita, isinya itu kondimennya nggak banyak-banyak. Utamanya sih kelapa aja diparut nih. Kita sudah beli 5.000 ya dan 5.000 di sini. Nah nggak tahu di tempat teman-teman. Ini juga kan makanan sehat gitu ya. Hah? Ada yang 8.000, ada yang 10.000, gimana tempat jual. Nah, cuman memang kalau untuk kelapa nih, kalau ibu-ibu contohnya, ya saya sih, ya nggak tahu ibu-ibu yang lain. Kadang-kadang merasa agak malas sih, rahasia dong. Jadi kita merasa, aduh, kalau kelapa gini saya suruh bikin, ya, saya bingungnya apa coba? Nggak bisa bukanya. Tapi di sini sih ada si Dani. Jadi gampang, Dani tolong bukain. Jadi, tapi kalau lagi dia nggak ada bagaimana? Saya pandang aja ini jadi background foto. Dan yang simple saya bikin kelapa palsu gitu ya. Tapi kelapa palsu itu udah nggak heran, udah banyak dari zaman dahulu kala ya. Pasti teman-teman tahu. Kita tuh dibantu sama produk Indonesia yang, nah ini produk Nutrijel ini bagus nih. Jadi bukan endorse, dia juga nggak ngerti bahwa kami juga selalu pakai merek ini. Hasilnya itu kenyalnya enak dan nggak rasa apa ya, rasa palsu, rasa sintetisnya tuh samar gitu ya, nggak tajam-tajam banget. Nah saya udah bikin kelapa palsu. Nah tinggal beli aja Nutrijel jelly powder yang rasa kelapa. Nah ini kita udah bikin tuh jadinya begini loh. Kelihatan nggak tampak atasnya kok? Mana? Oh nggak bisa ya kamera atas? Nggak bisa, oke. Nah papa lah imajinasikan aja deh. Ini persis kayak kelapa. Jadi kalau udah jadi, nah gini ya, tuh. Tuh ya. Jadi kalau udah jadi dicetak, ya saya cetak begini ya. Itu kita bisa kerik pakai sendok kayak gini, tinggal gini aja tuh. Nah lihat tuh, ini persis rasa kelapa, bentuknya maksudnya ya. Kalau rasanya ya gitulah, ada rasa puding dong, puding kelapa. Tapi yang pasti tuh nih palsunya itu. Nah tampak depan lagi kok. Nah jadi kami pakai teknik ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang berbisnis itu kan mempermudah banget. Jadi misalnya gini, kalau kita beli kelapa, kita nggak tahu si kelapa itu bagus enggak, ada di kerik tuh ada apa enggak. Kadang-kadang misalnya saya pernah ngalamin nih, dari beli 10 ya, taunya 7 jong. Nggak ada isi, kosong. Enak sih kalau untuk minum airnya, tapi kalau untuk diisikan jadi dessert ya nggak ada isinya begitu. Mana waktu itu kalau beli udah mahal, tempatnya jauh, lalu nggak dapat kelapanya. Jadi solusinya biar aman, murah, kan orang-orang mau murah nih ya, kita pakai ini aja.
ya. Kita pakai yang palsu-palsu aja tapi enak begitu dan cantik juga. Nah, tentang cara bikinnya ya, tentang cara bikinnya mudah banget gitu. Lihat di belakang ini kan ada tuh petunjuknya. Ya udah, satu bungkus airnya 700 ml airnya. Nah, gulanya di sini memang dia pakai 3,5 gulanya 200 gram. Nah, saya sih nggak mau pakai takaran ini, manis banget gitu ya. Jadi kalau untuk ini separohnya aja kasih 100. Tinggal dicampur. Jadi caranya kita bikin puding adalah puding ditambah gula dalam kondisi belum dipanasin, kita aduk rata. Udah aduk rata, kasih air, aduk rata dalam kondisi dingin. Setelah itu baru kita panaskan di api, udah mendidih, udah beres cetak. Jadi begitu caranya ya, jangan sampai kalian pakai airnya air panas gitu loh. Hilang itu gambarnya kok. Tahu. Tapi masih on, masih jalan. Masih jalan. Oke, teman-teman, saya nggak bisa lihat kamera, jadi ya kira-kira seperti itu. Jadi untuk resep kelapanya, kalau nggak pakai yang asli, bikin sendiri. Dan bikin sendirinya gampang banget gitu ya. Terus tanya lagi, Cimei aku nggak bisa nemu yang jelly kelapa misalnya. Ya udah pakai jelly yang plain, airnya pakai air kelapa gitu ya. Boleh ditambah santan supaya warnanya jadi putih. Jadi pakainya air santan. Air kelapa tambah santan, masak, pakai jelly, ya sudah nanti dikerok-kerok juga jadinya kayak gitu loh ya. Itu sudah jadi tuh kondimen pertama yang utama dari buko. Tada gitu ya. Nah, kalau untuk pandannya sebetulnya banyak yang bikin pakai Nutrijel aja atau agar-agar atau jelly yang rasa pandan. Kalau yang taro ya berarti dikasih rasa taro. Mau pakai pandan asli boleh, mau pakai pandan di blender sama suji boleh. Itu kalau yang alirannya pengen semuanya alami gitu ya, dari kebun sendiri mangga. Tapi saya pikir kalau buat jualan kayaknya janganlah yang susah-susah ya. Boleh aja sih kalau mau susah. Nah, tapi kalau mau yang simple, kita tuh di sini pakai pasta. Pasta itu adalah perasa untuk makanan. Yang biasa kita pakai itu untuk bikin kue, bolu, roti, bahkan kue kering juga. Jadi ini membantu banget, mempermudah pekerjaan kita. Tapi pilihlah yang rasanya enak. Karena kalau dari pandannya sendiri rasanya nggak enak, nanti takutnya merusak cita rasa secara keseluruhan. Udah bahannya bagus, misalnya gini ya, bikin bolu, telurnya banyak, butternya bagus, pandannya abal-abal. Gara-gara sedikit nih, gara-gara pasta sedikit, rusak deh bolu satu loyang. Nah, jadi kita harus bijak juga dalam memilih gitu ya. Jadi bukan sekedar asal mau murah, kita aturkan dari sisi kualitas. Karena begini, meskipun yang saya pakai ini golden brown, dia relatif mungkin lebih mahal dari merek lain. Tapi kan begini, pakainya kan cuman tetes. Dalam tetes itu terhadap harga dalam satu loyang, itu dampaknya kan sedikit ya. Jadi menurut saya jangan diributkan begitu loh masalah yang seperti ini. Demikian juga masalah misalnya kualitas tepung. Selisih dari 1 kilo itu 2.000 misalnya, sedangkan yang kita pakai itu cuma 200 gram. Berarti kan 1/5 dari 2.000, selisihnya satu loyang itu 400 rupiah. Sedangkan kue itu ratusan ribu. Kenapa kita meributkan yang 400 rupiah dari harga kue yang anggap 100.000, di mana kualitas kuenya lebih bagus, lebih mengembang, lebih empuk, tahan empuk, lebih lentur, lebih disukai orang, hanya dengan selisih 400 gitu ya. Jadi sekarang saya tuh
dari hal yang sederhana ini saya cuman berbagi aja ke teman-teman, remind. Ya saya yakin sih kalian juga semuanya pasti mungkin sebagian besar udah tahu. Cuman kadang-kadang nih sebagai ibu-ibu ya benar nggak? Kadang-kadang kita tuh suka meributkan gitu loh hal-hal kecil. Gara-gara selisih, aduh di sini lebih murah 1.000, pergi jauh. Padahal ongkos bensinnya 10.000. Nah masalahnya yang gitu-gitu tuh. Nah contoh misalnya beli di Gracia, aduh di Gracia ini yang murahnya 1, 2, yang mahalnya 1, 2, 3, 4. Cuman kalau kalian gara-gara memecah belah beli di tempat lain jadi banyak, kan ongkosnya jadi banyak. Resikonya juga lebih besar, belum lagi perginya ke sana ke sini waktunya panjang. Oke? Itu contohnya ya. Jadi udah belok. Jadi saya pakai pandan. Nah, untuk bukunya sendiri Gracia sendiri yang bikin, sebetulnya saya lebih suka pakai yang dari ada resep yang ada jelly-jelinya begini, dia lebih licin, lebih gampang, lebih mudah, why not gitu ya. Tapi sekarang yang saya mau demokan untuk teman-teman yang lebih susahnya. Kenapa begitu? Ya kan namanya mau berbagi ilmu, jadi yang mudah-mudah kalian baca aja dari sini. Ya, makanya saya udah siapkan yang udah jadi ini, nggak usah lihat lah, gampang bikinnya, cuman aduk-aduk kan saya udah kasih tips tadi. Sebelum kena api, aduk dulu. Lalu kalau sudah rata baru dididihkan, beres, cetak beres, udah gitu. Nah kalau sekarang IG Live, kalau saya ajarin cuman gitu-gitu aduk apa namanya puding aja kayaknya nanti pada bubar. Ya Cimei ngomong apa sih? Nah sekarang saya kasih yang agak rumit deh, yang agak susah-susah deh. Kita boleh kasih nama juga dia buko pandan, buko taro. Nggak harus dipakai untuk hidangan kayak gini, tapi bisa dipakai juga buat campuran kolak, campuran dessert yang pakai kelapa itu yang candil atau apa gitu-gitu. Ada juga yang bilang tuh kue ijo atau apalah gitu-gitu ya yang pakai tepung beras, kue zaman dulu, kue jajan pasar. Kalau yang dulu itu untuk lidah saya nggak terlalu suka gitu. Jadi kadang-kadang kalau disajikan dessert ada kolaknya dan ada kue ijonya, tuh kue ijo itu saya singkirin, saya nggak makan gitu ya. Sampai akhirnya saya pikir kenapa sih mesti bikin yang kita nggak suka. Kalau dibikin tuh harus yang kita suka loh teman-teman ya. Jadi yang sekarang saya bikin ini ada buko yang ala-ala dawet. Pakai tepung beras, pakai tepung tapioka. Jadi versi Indonesianya masuk ya. Kalau aslinya mah kagak begitu. Jadi yang besarnya ini adalah tepung tapioka. Nah, buat kenyal-kenyalnya, seperti buat campuran bikin candil. Kami pakai tapioka yang namanya Casaflora ya. Ya kalau dilihat bentuknya ya begini. Saya orang-orang tuh sering tanya ke saya, Cimei minta foto Casaflora. Ya udah saya kasih dan jadinya kan begini. Nah, dalam kesempatan ini saya mau cerita ke teman-teman. Saya yakin sebagian besar itu sudah pada tahu ya. Kalau para peserta kursus siomay, empek-empek, tampak depan kok. Yang di IG-nya tadi vertikal ya, jadi tadi dikasih lihat tuh kurang ke tengah gitu. Ya oke. Oke. Ya. Sekarang saya ulang lagi mau sharing, barangkali ada teman-teman yang belum begitu tahu, belum begitu kenal meskipun pernah dengar. Ini perlu saya cerita karena saya juga mengalami hal-hal yang kurang enak. Jadi curhat deh saya sekarang sama kalian ya. Di Gracia kita kalau bikin kursus, bikin kelas, itu goalnya adalah peserta bisa menduplikasi apa yang kami bikin dengan persis gitu ya. Jadi kalau orang bilang Cimei memang orang yang perfeksionis, ya apa boleh buat, memang saya jenisnya begitu. Plus minus sebetulnya, kalau mau bisa berpikir sebetulnya itu hal yang sangat menguntungkan bagi kalian sebetulnya, bagi konsumen. Karena saya kalau bikin itu saya merasa belum oke, saya nggak akan launching. Nah kemudian yang kedua, saya nggak bisa menutupi rahasia dalam pengertian begini. Kadang-kadang orang kan bilang, wah kalau kursus itu pasti ada yang dirahasiakan, katanya begitu kan. Saya sih berpikir mungkin maksudnya bukan merahasiakan, tapi
nggak membukakan semuanya karena itu dipikir bisa diganti gitu loh. Contohnya dalam kelas siomay, bakso tahu, empek-empek, bahkan pembuatan sebagian kondimen di bakso Malang, kami memakai tapioka yang khusus. Jadi khusus itu artinya didesain khusus dari pabrik dengan kualitas yang berbeda dari yang umumnya ada di pasaran. Lalu dengan saya bilang begini, ada yang negative thinking. Wah, kalau gitu beli dari merek lain nggak jadi dong. Boleh-boleh aja berpikir begitu, tapi tolong konfirmasi. Nah, jawaban saya adalah semua resep di kami tidak wajib pakai tepung dari kami, tidak wajib pakai bahan dari kami. Tetapi ketika yang namanya sesuatu ditukar, seperti pepatah, nggak ada rotan, akar pun jadi. Jadi secara fungsi, tapi apakah akar itu sama dengan rotan? Tentu saja tidak. Kalau dilihatnya masalah hasilnya jadi dan nggak jadi, itu aman, pasti jadi. Kalau masalah enak nggak enak secara bumbu, kalau sama ya sama, tetap enak. Cuman bedanya mungkin di tekstur begitu ya. Nah untuk tekstur sekarang begini, nggak parah-parah banget. Kalau orang itu nggak pernah cicip yang ini kan dia nggak tahu ya, pasti yang kalian bikin dari tepung yang ada di tetangga itu enak-enak aja, nggak masalah gitu loh. Yang akan masalah itu ketika didatangkan berdua ini dibanding itu, nah itu baru beda. Contohnya gini, teman saya jual bakso ikan, saya kasih tepung ini, dia pakai tepung dia yang biasa, begitu jadi itu dilihat bentuknya aja beda. Yang satu putih mengembang, yang satu plek putih biasa aja butek. Yang satu dipencet membal, yang satu dep keras. Yang satu digigit grek keras, yang satu digigit kenyal-kenyal, aduh enak gitu ya. Begitu kira-kira ceritanya. Tapi apakah salah kalau saya cerita bahwa dengan ini menjadi lebih baik? Ya kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, kan begitu. Nah, hari ini kita pakai untuk di bahan buko. Nah, di bahan buko kalau diganti bahan, ya dia pasti akan ada bedanya. Karena yang ini daya ikat airnya itu besar. Sehingga dia nggak, misalnya kalau kalian pakai yang merek lain tuh dia blek, akan mudah lumer, mudah lepas ikatannya, alias lembek-lembek gitu ya. Tapi kalau ini dengan pemakaian sedikit dia tuh bisa lebih kenyal, lebih nyatu gitu ya. Nah itu aja gitu bedanya. Jadi semoga pencerahannya dapat ya. Jadi artinya saya soalnya ada yang marah-marah ke saya. Kenapa Cimei mesti kasih tahu ada tepung yang spesial kayak gitu? Sehingga orang jadi penasaran. Terus saya jadi pikir apa memang harusnya dirahasiakan? Sebetulnya kan ada kebaikan ya, kalau saya mau sharing hal yang baik, apalagi harganya juga tidak mahal, malah lebih murah dari yang umumnya yang bagus yang ada di pasaran, ya kenapa enggak gitu loh. Kecuali begini, saya jualnya wah berlipat-lipat lebih mahal, nah itu boleh deh kalian marah gitu ya. Tapi kalau sudah lebih bagus, lebih enak, lebih murah, loh kenapa marah ya gitu loh. Ya oke. Nah itu tepung yang kita pakai sekarang, ini ya sedikit situ aja ya, kasih lihat ya. Sebentar. Ya. Ini tepung tapioka yang sebelah, gimana nih? Nah oke, yang banyak ini, yang banyak itu tepung tapioka, yang sedikit ini tepung beras. Lalu pakai gulanya nggak banyak-banyak karena kita manisnya nanti dari airnya ya. Ini gula dan garam. Jadi gula dan garam itu selalu harus ada padarannya. Dia membalancing rasa ya. Kemudian kasih air dong. Ya pasti dong pakai air masaknya. Lalu kasih Nutrijel. Nah, jadi ini yang versi modern sekarang. Tradisional tambah modern. Pakai ini supaya agak kenyal. Lalu saya pakai pasta untuk rasa-rasa ya. Yang simple, praktis, saya pakai Thales dan Pandan. Apalagi yang kurang? Hanya itu saja. Nah oke. Lalu untuk kalau sudah jadi ya, nanti jadinya kayak gini. Bukan. Ini yang dari jelly nih. Ya kira-kira jadinya hijau sama ungu ya. Nanti kita tambah kondimen lain yaitu kelapa-kelapaan atau kelapa asli.
Terus boleh pakai pacar Cina, boleh pakai selasi, boleh pakai apapun lah. Terus pakai susu. Susunya saya pakai yang ada aja di rumah. Pakai ini. Susu boleh tambah evaporasi tuh lebih enak. Bingung ini kok. Nah, ini ya, pakai ini boleh, bebas sih, nggak jualan susu soalnya saya jualan tepung aja. Terus pakai susu kental manis buat ini ya, bebas nih karena nggak endorse jadi dibalik. Nah, begitu ya. Apalagi ya, udah gitu doang. Jadi sangat mudah dan gampang. Nah, sekarang kita bikin deh supaya langsung ya. Ini saya mau bikin 2 rasa sehingga saya campur dulu. Mau diliatin dampak atas ya? Samping juga boleh. Enakan mana? Enak mana? Samping kayaknya. Versi tengah. Oke deh. Yang nggak perlu-perlu nyingkir dulu. Tepung dulu kan? Pakai itu wisdan. Nah, lihat nih. Minta wisdan. Ini ya tepung ya. 2 macam tepung. Bikin puding selalu urutannya adalah campur dulu semuanya rata. Baru boleh nyalain api. Jadi nggak boleh main nyalain api aja gitu, nggak ada itu. Oke. Nanti saya bagi 2 dan sana sini ya. Gini ya, ini masuk. Masuk gula. Ini nggak ada yang memvideokan, ini buat cuplikan masuk-masuk ini. Dari sini bagusnya. Ya oke. Nah ini aduk dulu yang rata. Sudah. Nih ya, ini boleh iklan dong lewat ya. Ini saya pakai timbangan digital yang enaken. Jadi belakangnya itu ada magnet. Terus ini bisa per 0,1 dan ada timernya. Ada timer nih, fungsi timer nih contoh ya. Saya nyalain 1 detik. Pencet. Tuh bunyi dia. Ya, jadi fungsi timer. Nah, udah. Sekarang saya masukin air dan santan. Saya cukup segini aja gitu, nggak usah nambah ya. Di santannya ya mestinya 30 ya guys. Tapi saya daripada buka baru, ini ada 25, bolehlah kurang sedikit nggak apa-apa. Ya, jadi itu enaknya kalau masak-masak begini, tradisional. Kita bisa cicip-cicip nanti. Nah ini kocek-kocek nih. Waduh, kata Dani pakai jari katanya. Teman-teman boleh berkomentar ya, kok nggak ada suara. Sa, kamu bisa baca komentar orang, Sa. Mau nanya, mau apa boleh. Nggak ada yang berkomentar. Masih nonton nggak atau udah pada tidur? Nanti saya pulang loh. Pulang kemana? Ini rumahnya di sini. Masuk air dulu. Totalnya jadi 700 ya. Nah, totalnya 700. Aduk-aduk rata. Nih karena saya pengen bikin 2 rasa, ya aduk yang rata lalu kita bagi 2. Cara bagi 2-nya gini aja, timbang lagi aja yang baru biar nggak galau ya. Jadi gitu ya caranya ya teman-teman. Kan kita itu mama-mama tuh banyak gaya nih ceritanya. Kepengen 1 kali bikin tenaganya nggak banyak keluar, hasilnya banyak. Ada yang setuju nggak begitu? Jawab dong supaya saya semangat, tahu bahwa ada yang nonton, ada yang mau komen. Sebentar, di Instagramnya geser. Di Instagramnya geser. Oh, mestinya gini ya? Oh ya udah, mestinya gini.
Oh yang. Instagram tuh cuma dapat sepertiga layar. Nah gini dah. Cuma di tengah-tengah. Ini udah rata nih ya. Oke. Itu tuh terlambat memang ya. Jadi saya nggak bisa lihat. Ini saya timbang dulu gitu caranya ya teman-teman. Timbang dulu semua. Videoin nggak bisa ya. Cur gitu. Kamu deketin aja di sini segini nggak apa-apa. Nggak apa-apa santuy. Berapa tuh bagi 2 dan 800. belum nih masih banyak nih. Masih banyak nanti nggak rata. Nah, 860 bagi bagi 2. Ini gara-gara santan kurang seetik. Ini gara-gara santannya korupsi sedikit ya, guys. Jadi 402 425 tambah 429 ya kan, 429 loh teman-teman. 429 ya. Nah berlebih bablas. Kok saya orang kalau sepi-sepi itu ya gimana ya, saya merasa sendiri. Sama meja. Asal ngomong sama meja saya. Teman-teman ayo bersuara, ayo. Mau curhat, mau komen, mau cerita apa, mau kasih usul boleh. Lap-lap ini bisa berdaki. 402 berapa? Sini sedikit lagi. 429,28. Nanti tampak atas nggak nih? Nah, mau kasih pasta dulu. Nah ya. Nah, jadi kita kasih pastanya sebelum dimasak ya. Nih. Ini pandan. Mau ditimbang berapa gram lagi? Nanti nanya ke saya. Sekeclak kata saya, nggak tahu dah sekeclak berapa. Dites aja ya, dipandang pakai mata. Dilihat jauh. Belum. Kok dia nggak gerak dan 2 kecak. Setengah gram. Encan iya teh. Belum, masih jauh. Kenapa dia nggak gerak? Wih, mantap. Kebanyakan ini. Gimana dong? Kebanyakan nih guys. Sudah nyampur ya, nggak apa-apa ya. Pandannya jadi banyak. Nah, kita kasih pewarna kuning terang sedikit. Jadi kalau pandan itu memang temannya tuh begitu. Wih, hijau. Enggak ding, bagus ya. Bagus ya, Sa? Tuh bagus ya teman-teman ya. Ini Bu tutup dan basah. Nah, ini kita masak. Sekarang kita bikin. Mau dimasak kan? Iya. Di situ kompor yang itu bukan? Kompor yang kanan atas. Iya. Nih. Oke. Sebentar ya. Terus yang ada, mendingan yang pendek ini, Dan. Ini bisa tampak depan karena mau takut nggak cukup kali ya? Cukup. Oh, cukup deh. karena mau demo campur. Tuh kan aku udah. Enggak, dari sini kesorot ke sini, digeleng, digelengkan. Oh, ini digituin. Digelengkan, tahu Seperti digelengkan. ini. Nah, bagus kan? Oke. Yang taruh pada lihat nggak? Orangnya lihat nggak? Kasih lihat aja nanti ya. Nah, gitu ya. Bentar, yang taruh belum dikasih lihat. Dari depan aja yang taruh. Iya. Kasih minta tisu.
Kamu masukin IG story. Gambarnya vertikal, jadi Nih, tampak depan dulu. Ya, oke. Ya, teman-teman tadi yang tuh kelihatan kan? Ini yang hijau dan nyalain dan. Nyalain. Nah, ini saya pakaiin taro. Taro tuh warna ungu ya. Jadi dia cantik ungunya. Tuh, bagus tuh. Cukup nggak nih? Hah? Buko taro. Sedikit lagi deh. Dia bisa pudar kalau nih udah dimasak. Beda sama di bolu. Makin tua warnanya. Kalau di puding lama-lama pudar. Nah, ini udah tinggal kita panaskan. Nanti dia akan kental. Jadi dalam kondisi panas itu harus buru-buru dicetak gitu ya. Buru-buru dicetak. Tampak depan aja, Tris. Nah, karena kan kelihatan juga gitu. Boleh agak geser. yang di Instagram apa kelihatan? Hah? Yang di Instagram mana kelihatan, kan Instagram lurus gambarnya. Oh, oke. Yang di Instagram cuma sepertiga di tengah doang, sebelah kiri. Oh, begitu. Oke. Jadi bagaimana? Bagus. Nanti ganti-ganti aja. Oh ya, oke ya. Nanti yang teman-teman kita pakai loyang ini. Ini loyang serbaguna. Kalau yang sudah les di Gracia kayaknya pada punya deh. Kita pakai loyang ini untuk mini lapis legit, untuk mini tar, untuk frozen food. Untuk apa lagi dan? Banyak deh. Bikin puding-puding. Wah, banyak banget fungsinya. Ukurannya jarang ada yang jual. Kalaupun sekarang udah ada yang jual di kota-kota lain, kayaknya permintaan peserta kursus deh. Nah, oke. Ini sudah tinggal tunggu dia mendidih. Terus saya mau pamer bahwa hari ini kita produksi gohyong. Yang sudah join kelas, ayo dong komentar dan kasih reviewnya di dalam grup ya, yang sudah produksi. Yang belum ini boleh, karena saya lihat ini viral banget di mana-mana tuh pada jual. Yang mau order ke Gracia silakan, ini frozennya ada, bisa buat jadi hampers, bisa buat hidangan stok buat teman makan nasi juga bisa. Jadi ini enak banget, bergizi, isinya halal, ayam dan sapi halal. Jadi kalau yang tiap sebentar tanya-tanya ke saya, Cime isinya apa, isinya apa. Jadi dari dulu tuh saya bingung juga kenapa ya kok semua orang meributkan soal isi ya. Sampai akhirnya saya tulis gohyong halal. Nah baru deh nggak nanya-nanya lagi. Dan memang halal gitu ya. Dan isinya ayam sapi. Tapi kalau untuk yang di online kelas plus udang. Yang nggak mau udang tinggal skip aja. Wah itu. Nah ini lihat gerindilan. Kasih air sedikit lagi. Ya. Nah, ini lagi konsen nih ya, ngaduk buko. Itu harus apa namanya? Harus rata dan halus. Harus rata dan halus. Nah, jadi tadi itu idenya mau kiri kanan cepet beres tuh nggak bisa ya guys. Harus napak di bumi. Satu tangan buat satu. Soalnya dia itu cepet banget membeku gitu. Langsung tuang, langsung tuang dan langsung diratakan. Nah gitu. Jadi kalau dia sudah sampai dingin udah nggak bisa. Ambil scraper yang putih itu loh Sa, yang putih buat nih teman-teman. Saya berhenti dulu ngomong ya biar konsen ya, nanti nggak jadi ininya, bentuknya abstrak. Mau dikasih di kamera atas nggak itu? Boleh.
Itu jangan dipergiin dulu, Kis. Nggak tahu, mau digeser aja. Maksudnya scraper yang putih besar itu loh, yang buat orang, ya stainless juga boleh, yang buat orang poles kue bolu. Lari, Sa. Ini keburu kental, Sa. Belum di tengah Pakai plastik mestinya ini ya. Udah keras mah bisa. Keluar. Bun, kamera atasnya belum di tengah pas. Panas ini, Say. Iya, I know. Duh, panas. Salsa, saya minta yang scraper yang dari stainless biar muat. Ini teh kegedean nggak muat. Yang 14 cm itu loh. Ini kebesaran ya guys. Ininya buat kita ratain. Nah udahlah. Ini sudah keras, jadi kita udah nggak bisa apa-apain lagi. Nggak apa-apa ya, kita cetak gitu aja. Kelamaan, Sa. Sini. Udah dibersihin belum? Belum, masih kotor. Bagusnya ini kalau penuh kita gampang banget. Jadi kan ini setengah resep nih. Kalau satu resep dia full. Kelihatan dari atas. Enggak, maminya di tengah soalnya. Di tengah tuh artinya di tengah mana? layar. Ini udah kan? Oh, nggak kelihatan ya? Ah, sudah di situ tuh. Nah, jadi ini kalau dia penuh, saya akan gampang banget untuk meratakannya. Jadi tinggal ditarik aja kan. Kalau sekarang dia udah beku. Jadi ini bekunya super cepat. Gak apa-apa, nanti dimasukin ke dalam ke dalam minuman, dia nggak kelihatan mulusnya. Nah, makanya kenapa kalau saya lebih suka pakai jelly. Kalau pakai jelly itu dia nggak cepet-cepet ya. Cuman kekurangannya si jelly itu ada unsur berair. Nah, tapi kan nggak apa-apa kalau kita masukin ke dalam dessert, minuman gitu. Kalau ini dia kering. Nah, beda sensasi ya, beda sensasi. Nah, kita lihat Dani lagi berjuang. Kristo geser ke sini, ke samping. Nah, gitu. Perhatikan situasi. Jangan sampai mami yang ngomong, gak enak. Dipindah sini. Kalau lihat ke mami, ntar mami kodein. Tampak depan apa samping. Ya. Iya. Nih pakai nih, pakai untuk posting di status. Bisik-bisik juga mas, kan suaranya di mikrofonnya kan di sana. Oh. Mikrofonnya kan bisik, jadi bisik-bisik juga masuk. Ya makanya jangan sampai mesti bisik-bisik ya teman-teman. Ayo bersuara daripada saya bisik-bisik di sini. Untuk ya kita konsentrasi dulu aja di buko pandan dan buko taro ya. Masih ada orang? Masih ada? Hah? Ya. Nah teman-teman jangan lupa nanti untuk harga promo lihat di status Instagram, di story, di status WA, di feed juga ada harusnya ya. Oh bisa gini ya, dan dipenuhin di separuhnya. Nah gini lah teman-teman, udah dapet cara nih, karena dia cuma setengah resep, jadi kita isinya di setengah aja supaya lebih lebih gampang gitu. Nggak di tengah ya nih. Oke.
Udah kasih lihat? Di tengah, jauh di tengah sebentar. Sebentar dulu lah kameranya lah. Nggak usah saya yang ke sana. Hah? Nggak apa-apa, disebutkan aja tengahnya tuh di mana gitu. Kanan terus. Sangat-sangat kanan. Sangat-sangat ke kanan. Sudah belum? Ya di situ. Tuh nggak sangat itu kok. Sangat ke kanan. Udah pas. Oke, nah begini deh caranya. Jadi kalau satu resep itu pas di satu loyang itu akan mudah, jadi mulus licin gitu loh. Kalau sekarang kan yang si ijo itu korban, dia tipis-tipis, ya oke lah. Tadi gimana mekanismenya mau resep lengkap? Nanti saya tulis di Instagram. Terus kalau yang mau bergabung dalam resep-resep yang lain, jadi resepnya kan nggak hanya ini gitu, macam-macam, juga ada dawet, ada es campur, ada macam-macam varian. Itu untuk join mendapatkan resep takjil, kita bisa ngobrol dalam satu grup WA, hanya 45.000 saja. Yang mau silakan daftar gitu ya. Jadi nggak sibuk tanya-tanya sekarang. Nah oke, ini sudah jadi. Tapi tunggu dingin ya. Hah? Masuk kulkas dulu. Yang gendut lama itu ya. Nah, lalu sekarang kita, oh ya tadi saya cerita yang gohyong ya. Ini mumpung ingat aja, kita baru bikin hari ini. Ya siapa tahu teman-teman mau produksi juga silahkan, karena ini di kafe, di resto, sampai kaki lima pinggir jalan, sampai bahkan tukang dimsum juga jual gohyong. Tukang bakso jual gohyong, tukang mie jual gohyong, tukang gohyong nih. Saya tuh kagum, kayaknya di mana-mana tuh orang pada jual ini gitu loh. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut online kelasnya. Harga promo Ramadan sale. Diskon Ramadan, up to 45% diskon, bahkan ada yang 50, 60, 70%. Untuk beberapa kelas favorit itu semuanya serba 45, ada 45-nya gitu ya. Sekarang kita sambil nunggu si buko beku, kita bikinlah satu mangkok es campur dengan esnya yang nanti akan kita makan untuk buka puasa bersama gitu. Jadi isinya apa dulu nih Dan? Es dulu isinya harusnya. Ya kan? Isinya adalah yang diserut harusnya sih. Tapi yang diserut tuh gampang lumer ya. Yang diserut bagusnya. Bagusnya yang diserut ya teman-teman. Nih kita mau pamer nih, ada alatnya. Jadi sebetulnya Gracia mau buka kafe, jualan minuman tuh alatnya udah ada nih. Yang di IG bisa lihat nggak? Putar sedikit daripada. Nah, malah ketendang, sorry IG. Ayo kita. Nah terus gelas untuk buko mana? IG. Kayaknya yang buat buko nggak apa-apa, saya sajikan pakai ini aja gitu Dan. Tapi kurang. Di IG ada sabar ya, kalian vertikal soalnya. Bukan gelas yang kemarin si emak tahu di mana. Ayo dong. Nah teman-teman ada yang mau tanya jawab. Jadi nanti kalau satu lagi ya, boba juga kita bikin. Yang boba ini karena bahan dasarnya adalah tapioka. Sorry, iya. Ya, karena bahan dasarnya tapioka, sebetulnya dia cocok jadi campuran hidangan yang hidangan ini kegedean Dan. Untuk si buko gelas yang kemarin. Nah, ya udah ini aja lah. Nah, jadi cocoknya tuh untuk hidangan di panas sebetulnya. Makanya kalau kita makan di chat time atau di tempat apa sih dulu yang Tasya suka makan boba-boba itu namanya apa ya, dikasih penjelasan tidak boleh dicampur katanya. Jadi dia udah tuang boba, kasih minuman susu yang dingin, terus tambah keterangan tidak boleh diaduk gitu kan.
Jadi cara minumnya adalah kita seruput si boba itu harus hangat. Dinginnya dicampur di mulut. Nah, kenapa? Karena bahan utamanya tapioka. Tapioka kalau kena es, kena dingin, dia keras. Dan kerasnya itu keras yang nggak enak. Keras yang murudul gitu ya. Jadi setiap kali kalau kita mau makan, si boba ini kita udah bikin. Kalau kita mau masukkan sebagai campuran minuman itu harus dihangatin lagi gitu dalam kondisi hangat, taruh di bawah, nanti campur susu dan segala macam dan tidak diaduk. Seruput. Nah, begitu cara minumnya. Begitu ya. Nah, sekarang ini yang terinspirasi mau jualan es. Kenapa jadi begini? Ini kan nggak bisa dan ada yang pecah-pecahnya nggak? Hah? Oh, ada yang baru. Yang baru nanti buat minuman si ini aja. Ini alat apa? Alat ice crusher buat bikin es serut, es salju. Es salju. Nah, oke. Sendok esnya mana, Dan? Kita jadi tukang es deh. Nah, jadi begini. Boba nggak usah. Terus mana itunya, Dan? Cetakan tumpeng. Nah, karena saya belum punya cetakannya, pakai aja cetakan tumpeng. Minta sendok, Dan. Sendok biasa. Yang berpuasa maaf kalau ngiler ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman jangan marah. Kan ini nanti kita sajikan buat buka puasa nanti. Nah, jadi es itu taruh duluan. Nah, tek. Oke, nggak runcing. Berarti butuh es lagi ya supaya runcing ya. Nggak apa-apa deh. Ini kita masukkan jelly-jelly yang kita sudah bikin. Ini adalah jelly mangga. Nah, ini lagi musim nih. Pakai cetakan yang bulat-bulat kayak gini. Kalau nggak punya, ya kotak-kotak aja juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah ribet-ribet menyusahkan diri ya. Gitu. Terus kemudian saya punya buah. Nah, buah ya. Bentar, tadi gambarnya burung saya ngerti. Ada yang matiin autofocus ya. Udah tajam ya. Yeay, udah tajam. Oke, sip. Ini ada nanas. Oke. Kasih manisan mangga. Aduh, ini enak banget. Enaknya pakai banget ini. Lalu pakai jelly-jelly yang dapat beli. Ini tumpah nanti ya. Dan aduh, kayaknya tumpah deh. Cukup ya. Kasih selasih. Nah. Mau pakai, oh udah cukup kayaknya, ijo-ijo. Perlu kasih ijo-ijo. Jangan banyak-banyak. 1, 2, 3 aja. Jadi isi dari es campur itu adalah padu padan antara rasa dan warna. Ini udah cukup nih kondimen ya. Nah, esnya asa kurang saeutik dan esnya. Kenapa? Kamu setting kamera masuk ke streaming kok? Oh, masuk? Masuk. Sorry, nggak tahu. Apa maksudnya masuk? Jangan di streaming begitu kok. Kelihatan. Sorry. Ini saya pakai nata de coco ya. Mau tambah kelapa-kelapaan juga boleh. Ini mangkok yang ukurannya small, ya.
Mangkok ukurannya small. Satu aja udah cukup. Mati dan nggak bisa nyala. Tracking depannya nih. Sini. Ini kalau esnya banyak kan menarik ya. Nah kayak gini nih teman-teman, simpen lagi. Pakai sirup. Nah kita pakai sirupnya Koko Pandan. Bebas deh kalian cari merek apa, nggak masalah ya. Tuh lihat ya mengalir nih. Ini enak banget. Sebetulnya pakai sendok yang itu loh, yang coklat itu dan. Nah lama lah, udahlah saya pakai feeling aja. Harusnya ada sendok dan gelas yang untuk minuman ya teman-teman, nanti setel. Nah ini kayak gini. Nah udah terlambat kamu. Ini merahnya dari sini. Merahnya dari sirup. Oke. Cukup? Nah cukup, oke. Lalu kasih susu. Nah ini di sini udah wangi nih, wanginya banget. Es salju, kebayang nggak? Salsa ngiler. Mohon maaf ya salsa. Mana susu manis? Oh di sini. Nah oke. Ini susu manis. Udah jadi deh es campur kita. Di daerah timur kayaknya udah pada buka deh. 2 jam, mereka kan 2 jam lebih cepat dari kita. Masa iya? Iya. Enggak lah, masih Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat. Oke begitu ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin buko. Buko tadi udah boleh kita bikin. Pakai yang buko pan yang tadi aja, yang jeli sebagian. Buko gelasnya harus 2 dong, buko itu nggak apa-apa. Buko itu harus 2 gelasnya dan minta ke si Jana, kemana dia nyimpennya. Nih lihat nih, ini ada 1, kan 1 lagi mana, udah dicuci dong di dapur. Cimei menghilang ceritanya, minta 1 lagi. Saya cuci gelas dulu ya teman-teman. Soalnya kemarin kan dipakai buat foto. Ada. Nah. Kameranya goyang Biar banget. goyang dipegang sendiri. Bisa jangan dipegang-pegang nggak? Kalau nggak dipegang-pegang kalian terlalu heboh. Kamu goyang banget pegangnya. Mesti pelan kok pegangnya. Pisau hilang. Sebentar settingannya salah. Pisau. Nah ini esnya harap maklum ya. Nanti tahu-tahu dia udah rata aja lumer. Nggak apa-apa, yang penting. Nah saya difoto deh sambil nunggu. Buat buka puasa loh ini. Foto saya dengan ininya. Wih, di sini warnanya udah menarik nih teman-teman. Ya, ini terlihat tampak atas nggak Pak Doni? Ini tampak atas aja. Wah, ini enak banget. Udah jangan ribut, enak aja. Yuk kita kerjakan sekarang si buko. Nah, caranya gini. Es itu taruh duluan. Jadi kira-kira 50 gram beratnya ya. Cuman kalau kita jualan ya nggak usah ditimbang-timbang. Mesti sudah punya takaran dalam bentuk sendok-sendok. Nah, ini. Nah, begitu ya. Lalu kemudian baru deh kita masukkan si buko-bukonya. Saya punyanya buko yang kemarin. Kasih warna. Yang tadi bisa nggak dipakai dan? Nggak apa-apa lah, ini cukup kali ya.
Nah, ini kurang sih sebetulnya, tapi ya sudah bilang cukup aja. Tambahin kondimen yang lain ya. Yang tadi soalnya dingin, salah. Yang tadi masih hangat. Jadi saya pakai, kalau masih hangat masih letoy gitu loh ya. Jadi kita pakai yang ada aja. Ini saya ambil buat dekorasi. Oke. Kayaknya buat dekorasi deh ya. Kita tambah kondimen yang lain deh karena dia agak kurang. Apalagi yang bisa dimasukkan? Kasih pamer pinggirnya. Kelihatan nggak nih? Nah, terus yang hijau kita kasih pacar yang merah. Wih. Kenapa yang merah? Karena warnanya cocok, mencolok. Merah dan hijau itu bagus. Kalau si ungu, saya pakai warna pink. Nah, dia cocok juga nih. Cocok dia. Taruh itu dengan warna pink. Dapat mutiara yang, atau apa ini namanya? Pacar Cina yang warna kuning juga bagus ya. Ini kan nih, oke. Nih sisinya dipamer-pamer, kalau nggak kelihatan. Nah, lalu kelapa, yang utamanya kan kelapa. Itu dia. Berarti bagus gelas yang besar ini ya, Dan, daripada Nah, gitu ya. Kelapa. Lalu kita kasih selasih sedikit. Wih, enaknya. Nggak wajib ya. Ini yang punya-punya aja. Pokoknya kalau bikin dessert nggak usah pusing sama sama kondimen. Gara-gara nggak ada satu batal bikin, itu nggak boleh, nggak oke banget gitu ya. Nah, sekarang saya mau air ungu. Air ungu ini kita kasih di gelas. Ditimbang ini mah biar sama ya ukurannya. Ya, oke. Ini adalah air dari rebusan tales. Boleh pakai itu loh, Jagorista, minuman yang ada rasa-rasa itu. Nah, lihat nih. Warnanya cantik banget. Oke. Cukup. Kagok. Nah, kelapanya kurang banyak yang ini. Tambah lagi. Nah, kerikannya kayak gini. Tumpah-tumpah. Nah, teman-teman, saya sih nggak menyarankan dekorasi untuk dessert atau puding-puding itu pakai keju ya, karena itu nggak cocok banget. Juga pakai DCC yang diparut-parut itu nggak cocok banget, mengganggu kalau kita makan itu berpasir. Oh, boleh dong, pisang dia buah. Nah, ini isinya adalah susu dan susu kental manis ya. Oke, siap. Nah, oke, segitu. Ini udah manis ini, jadi susunya itu udah ada susu manisnya. Tambah lagi kelapa biar ngapung. Nah, namanya udah buko. Bukonya buko banget.
Jepitan saya nggak punya ya. Pakai jepitan kan? Udahlah, ini aja. Ini dekorasi atas, saya potong lebih kecil-kecil supaya lucu. Nah, gitu ya. Jadi menunjukkan dia isinya tuh si buko pandan. Si buko taro. Ini yang pandan. Ada pandan-pandannya. Nah, begitu. Tada. Beres deh. Sesuatu yang merah itu menarik. Jangan banyak-banyak. Sudah beres, siap untuk disajikan. Gimana menurut teman-teman? Ada yang bersuara? Maaf kalau pusing dipegang sama tangan kameranya. Bisa ditaruh aja nggak, Chris, sekarang? Sekarang Udah bisa ya? Udah selesai? udah. Daripada orang pusing, lebih baik lihatnya dari jauh. Setuju. Nggak ada yang komen, apakah ketiduran? Aduh, saya sedih deh nggak ada yang komen. Kita bubar aja gitu. Ada ini ya, dirimu membuat orang-orang harus menahan Kenapa? diri. Lagi puasa, pemandangan begini bahaya. Loh kan, ya bagaimanapun kan namanya kita bisnis makanan kan yang dipamerin makanan ya, bukan baju. Ya, oke. Teman-teman, saya minta maaf kalau tadi kita kurang perencanaan. Jadi kalau pegang kameranya goyang-goyang. Goyang banget kah? Keyboardnya di lantai. Apakah goyang banget? Nah, ini sudah beres ya. Sekarang udah jam 4:30. Teman-teman pasti udah capek, udah pada bubaran, udah kepengen praktek juga. Nah, ini adalah sajian praktis takjil dessert untuk buka puasa. Dan yang mau untuk join kelas aneka dessert, ya ini sebagian, ada yang lain juga. Jadi supaya geraknya cepet, saya khusus di bulan Ramadan ini buka online kelasnya lewat WA untuk yang menu ini. Karena apa? Menunya simple, bisa lewat penjelasan dan video-video pendek aja. Jadi teman-teman silahkan join, daftar hanya 45.000 saja. Kita bisa chit-chat, ngobrol, kalian bisa tanya-tanya gimana tips ini, tips itu, bla 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 segala macam gitu ya. Lalu tapi memang keanggotaannya terbatas ya waktunya, nggak panjang-panjang. Soalnya kalau grup WA itu repot kalau panjang dengan banyak orang gitu ya. Silahkan join chat aja. Untuk Gohyong masih promo Ramadan, silahkan join langsung. Untuk kelas-kelas yang lain juga kita lagi promo banyak banget. Semua kelasnya diskon. Online ya, diulang lagi online. Jadi jangan sampai nanti banyak yang chat ke saya daftar Cimei untuk offline. Enggak offline, tapi online. Jadi supaya dari Sabang sampai Merauke sampai di luar negeri juga bisa ikut, bisa praktek sendiri di rumah. Nah, kemudian juga ada kabar baik lagi untuk teman-teman yang mau kursus offline half day, setengah hari. Gracia juga akan mulai program baru untuk kelas-kelas yang setengah hari. Di mana kita kalau di bulan puasa ini ya mulainya jam 8. Jam 8 sampai jam 12. Tapi nanti setelah lebaran ya mungkin bisa disetel apakah jam 9 sampai jam 1 atau tetap juga jam setengah 9, jam 8 sampai jam 12 atau setengah 1. Supaya teman-teman yang beraktivitas sibuk mama-mama antar jemput anak atau mesti jualan atau mesti kerja atau gimana-gimana lah bisa ikut kelas yang setengah hari, mau pagi mau sore, dan tentu saja harganya lebih murah daripada kelas yang full day tapi ilmunya komplit. Nah, untuk teman-teman yang sudah ikut kelas full day jangan marah juga karena pasti ada perbedaan ya dalam bentuk fasilitas makan siang atau enggak ada makan siangnya, berarti kan half day jam 12 atau mau bekal dari rumah juga boleh misalnya, atau mau beli di sini juga boleh. Yang penting lebih cepat pulang begitu kan. Nah, bedanya prakteknya enggak sebanyak yang full day.
Makanya harganya pasti lebih ekonomis, tapi ilmunya tetap dapat full. Kenapa? Bahkan yang online kelas pun yang tidak hadir, yang harganya jauh selisihnya bisa murah, apalagi lewat diskon hari ini yang sampai 45%, bahkan ada yang 50, 60, 70%, itu hasilnya sama. Akan berhasil menurut yang sudah ya, testimoninya akan berpotensi tetap sama untuk langsung jadi, langsung enak, dan langsung jualan. Jadi nggak usah khawatir, tinggal niatnya, tinggal mau apa enggak. Nah yuk kita semangat ya. Udah sore, teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau tutup dan kita akan jumpa lagi di Instagram Live yang lain. Terima kasih banyak sudah. Bisa dilihat di YouTube. Oh, untuk rekamannya hari ini bisa ditonton di YouTube. Ya, jadi teman-teman yang ketinggalan atau mau ulang nonton juga boleh. Sampai di sini kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan sore ini. Semoga apa yang kami sajikan boleh bermanfaat. Sampai jumpa di Instagram berikutnya dan jangan lupa untuk hadir ya, untuk pantengin dan tolong kasih komentar juga untuk kami juga bisa untuk kami bisa pikirkan apakah ada usulan yang baru dari teman-teman atau gimana. Oke, dadah. Thank you semua. Terima kasih semua. Selamat mau berbuka puasa. Masih 1,5 jam lagi. Nah, ini esnya sudah lumer. Oh, masih itu? Udah. Masih. Udah habis, udah mati. Udah out, udah end. Baru ya. Ah, Baru ya. jadi saya masih gini-gini Tapi yang tuh. YouTube masih ya kayak ini ya. Yang YouTube masih. Dan hari ini lebih berwarna, lebih gelis dan. Ini Foto, bagus. foto lagi dan. Foto lagi. Foto lagi ini lebih berwarna, lebih gelis. Dan kasih yang itu dan. Pandan. Terus ada pandan yang ditancap saeutik jadi miring. Kalau kemarin kan lurus. Gini gitu nya. Yang itu juga kasih pandan aja. Ada, Mami udah beli gimbal. Gimbal apa? Udah beli gimbal.